bisa ngejawab Marcel. Karena Marcel ini merupakan salah satu hero yang bikin posisinya jadi awkward. Bahkan di Shun yang punya panah aja itu jadi awkward posisinya. Oke, seperayo itu berarti ya. Dan oke, kalau gitu kita bakal melihat nih kebetulan juga dengan expanding reverse ya, akan membuat kedua belah gold laner harusnya semakin aktif. Dan sejauh ini kita belum melihat Marcel, malah ada Melissa dan Falcons di first pick. Oh, mau pakai Fanny nih hawa-hawanya nih. Bukan om, mau tukar Atlas sama Marcel kayaknya. Atlas sama Marcel ya. Karena kan balik lagi kan, tadi kan kita bertanya-tanya apa ya yang lebih prayo buat Falcons, tapi nggak langsung ambil Marcel. Kayak jawabannya Atlas mungkin. Gak bisa sih, Atlas lebih cepat bergabung kalau lawan Marcel. Dia jadi satu kan. Atau biar ada Fataling juga tinggal di Golden Hour. Coba bayangin dong, sebelum dia Fataling dia kena Platinum Step. Jadi Selesai Platinum Step, Angkat dia tangan. ngangkat angin. Angkat angin. Hmm, Kayak Fanny sih tapi nih, band Melissa ya. Biar gak ada ininya kan, go away. Marcel di band sendiri. Ternyata. bye Marcel. Atlas dong kalau gitu reactionnya. Sama kan, fair jadinya. Uranus berarti nggak perlu dikhawatirkan. Enggak, malah tukerannya Hirara sama Fanny-nya jadinya. Kayak kita bilang tadi. Atau band Fanny. Gak usah dikasih Fanny. Dino kayak Natuto. Waduh, Kita sama bronze match. Gak usah ngejek-ngejek. Lu juga bronze match sama kita. emang Malah boleh gitu. ngejek-ngejek. Emang boleh kayak gitu ya bikin Dia ini. duluan. Iya, iya. Nah kita mah ngeri kan. Riak aja, riak. Sama kayak Oni kan ngeriak nih permainan dari Falcons. Bilang kita Soalnya posisi bronze match sih emang ya gimana ya. kita sama guys. Iya. Alah. Gak ada ini loh. Gak ada Indo PH Malay udah di Grand Final. Tapi dilepas atlasnya. Nah itu Ya, mau diadu. diadu nih berarti. Dan bahkan untuk lawan dari Atlas kayak misalnya mau di copy Valentina kan. Oh ini om. Alasannya kenapa dia ban Valen ya. Kali aja yang diambil sama Falcons adalah Fanny atau Hirara. Jadi mereka akan react dengan Atlas. Oh Tanpa adanya Valentina bener. Play. Nah, dan Eudora bisa dipakai. Eudora Atlas, Eudora Beleric, Fanny. Oke. Berarti kalau dengan hadirnya Fanny, apakah Hirara tetap jadi opsi buat Onyx? Nanti ya pick ketiga kan. Oke. Nah, yang lebih oke ya. Atlas Menurutku kayak dulu. Atlas Eudora. Atau Oh. kalau memang gak suka dengan Atlas, Beleric Eudora. Atlas Uranus. Kenapa Uranusnya harus di atas? Ya daripada diambil sama Falcons dan mereka lebih menguasai. Ingat perbedaan win rate-nya gimana? Oh iya bener. Filipina 60%, Indo 17%. By data ya. Iya. Hah? Ranger Mas tadi nanya teman-teman itu data apa? Itu data Uranus di masing-masing region ya? Iya. Dua region. Lagian kok bisa sih ngajak ngobrol kita pas lagi nge-trap ya? gitu ya? Gua gak denger dia malah udah kucap. Bagus om, bagus om. Soalnya Ranger Mas ini suka memberikan suara-suara yang Ya itu ini kayaknya ya. mungkin maksudnya dia pengen ikutan draft kali ya. Oh boleh. Sebentar. Ini gak ngambil Eudora nih. Eudora Beleric, Falcon Spirits tuh. Ya, tapi- Eudora Beleric. Iya ya. Kenapa Hiraranya duluan ya itu? Iya. Mungkin. Kayaknya Jadi udah pertanyaan. Eudoranya. Karena kemarin sih yang ngerepotin banget Eudora dengan satu tank di depan ya. Jujur aku nggak tahu kenapa ya. Kayak di match bronze match ini aku lebih butuh Xavier dibandingkan Eudora. Keluar nama baru lagi nih Xavier. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Xavier ngeluarin cahaya kan. Eudora ngeluarin petir. Jadi Di Goa lebih butuh cahaya dibanding petir. ini Atau listrik. Nah kita di Goa Nevin udah akuin aja. Ini kok bukan satu arahnya karakter. ke sana? Aku kira kan mungkin dengan Mystical Field, efek sisi juga. Satu orang satu fakta aja. Cuma kita udah bukan ketinggalan, udah kekejar kita. Iya udah berapa tahun nih? Ah, kekejar. Ketinggalan kali. Kejar dan ketinggalan. Soalnya yang lain juga ngejar om, bukan kita doang yang mundur ya. Oh Suksin. Oh wait Suksin. Gimana? Kok dua respon berbeda dalam satu Ya statement? ini bisa langsung di react kan pakai Smeralda atau Uranus yang tadi kita mention juga kan. Iya. Nah, Jadi kayak bakal ngerepotin buat Suksinya juga. Tapi di satu sisi Suksinya juga akan terbantu karena dia bisa ngangkat-ngangkatin juga buat Uranusnya. ya. Kayak Uranus memang good lah kalau memang mau Uranus. Ya. Ya oke lah kalau nge-skip Eudoranya masih ada Liliana nanti kan buat jadi opsi yang lain juga bisa buat ngelawan Beleric. Let's go Uranus 17% MPL ID. Oh tapi ini adalah Uranus yang di restock dari hari kemarin ya. Iya. Akhirnya bisa dipakai dengan Lutfi, semangat nih Lutfi. Gila ya. Gokil. Karena respect band Tadi tapi aja yang harusnya Povis dia tumbangnya bisa lebih dari 5 om. Dengan draft matchup dari Nggak tumbang kan? Falcons dia nggak tumbang loh. Itu Bang Yang Sans. tumbang Suns. Itu hampir 20 kosong berarti. karena satu doang ya. Satu doang 20 banding 1 soalnya kan. Iya. Tapi tetap di arah directnya untuk match up saja kah? Atau ada something spesial juga dengan direct? Direct sangat mudah untuk mematahkan bagaimana armor dari Uranus.
Plus ini juga combo yang pernah dibawain kan sama tim Falcons waktu bertemu dengan tim Fighter di group stage. Dairot, Fanny. Oke, biar damage-nya physical damage semua Tuh. masuk. Waktu itu kombonya dia bareng sama Brody dan Fanny. Wah. Jadi dia hancurin depannya, dikasih habis mark dikit, hilang tornado memory. Oke. Sekarang Eudora juga udah ikut di eliminasi ya sesuai prediksi Om Wawa tadi. Iya. Eudora tutup ya. Combo kan. Heeh. Atlas Dora sih dari kemarin merepotkan. Sama Atlas Clean Om, jangan lupa. Itu angkat dengan Fatal Link di Wah, tembakin Hanabi dengan di quick ban. draw, hilang. Karena Mirko sudah interview. Apa tuh? Moskov itu, Moskov. Hanabi itu enak lawan Moskov. Berarti Moskov nih. Oh, tanda-tanda dari Onyx Nah. akan membawakan Moskov. Bersenyum-senyum. Oh enggak, malah Brody ternyata. Brody ya? Mereka mungkin mikirnya balik lagi Om. Strong lane. Ya. Tapi ini ada Moskov buat Spare of Mystery-nya juga nih, bisa jaga diri sendiri. Kalau aku malah mikirnya ke Harit sih jatuhnya. Hari. Balik lagi sih, karena Hiraranya udah strong lane, udah strong jungle, ya butuh juga kan gold lane yang bisa imbangin lah mid gamenya kayak gimana. Nah kan Moskov biasa ketemu dengan Fanny buat ini ya, efek sisi kecil-kecilnya tuh. Iya, Spear of Misery, Heeh. kasih tembok. Tapi ya biasanya nggak berlaku kalau misalkan Fanny-nya bikin Brute Force sama Tough Boots ya. Efek resiliency 50% soalnya. Kayak walaupun mungkin stunnya lama tapi masih bisa ke-handle. Masih bisa diakalin ya. Oke, mid sih yang aku penasaran nih. Banyak banget soalnya yang udah di-ban. Gak ada Valen, gak ada Selena. Nggak, Eudora. untuk sini aku masih merasa kayak, oh itu fake sana ya. Vexa. Buat Fanny. Buat Fanny, terus juga bisa jadi unit tambahan kan? Ada Lord Mini. Iya. Sama Min. Melissa udah di-ban, jadi anti summoner-nya udah ditutup. Iya karena Melissa ketemu Summoner kayak kuat banget. Kuat banget. Makanya kan kenapa Popol Kupa masih nggak laku ya sampai sekarang ya. Karena Melissa-nya di buff 2 kali, 4 total. Jadi bahas lah sedih aku Bang Kabe. Lah kenapa? Aku cinta Popol Kupa. Alasannya? Itu lucu banget hero-nya. Lucu, orang mah split push. Kenapa ya? Ternyata karena lucu guys. Berarti pilihan hero-nya Nevin karena lucu. Nana, ya. Lunox. Ya gimana? Bentar, kenapa kamu suka Lancelot 16 itu? Lancelot gak lucu by the way? Lucu respon teman-teman ya. Astaga. Wih, Pak Kito Golden itu dia Nevin. Nah. Ketika kita sudah tahu bahwa ini bukan cuma pertandingan untuk bronze match, tapi juga persiapan untuk menuju ke MPL edisi 18, maka lancarkanlah fighter gold lane. Kelemahan dari Onyx yang emang masih belum ada tambalannya di sini. Oke, tapi secara keseluruhan nih Om Wawa lebih suka draft siapa sih? Aku suka Onyx kalau memang mereka begitu level 2 ya. Ini udah Kelranya jalan aja deh. Masuk ke jungle cari Fanny-nya dari mana. Oke. Aku lebih suka tim Falcons karena pohon ini sangat menjawab Pakito. Oke, hero-hero milih ya yang jalan kaki. Let's see kalau gitu game kedua akan jadi milik siapa. Karena 11 menit di game pertama dominasi pasti dari Onyx. Bisakah berlanjut ke game kedua bersama Aul dan juga Nature Mas. Terima kasih banyak. Kamu tahu menggendong satu orang pintar itu sangat sulit. Sulit. Orang pintar. Nah. Satu orang baik. Oke. Karena gak mungkin dengan gue sebut yang asli loh. Jangan. Populer gue pak. Au. Rasa sahabat terbaik. Sahabat di terbaik. dunia. Yes. Nevin from Northern Vale. Iya, Freya dari Northern Vale. Alright, tapi ini dia game kedua untuk bronze match kita. Oke. 1 poin yang udah didapetin sama Onyx dengan dominasi total juga. Dan apakah membawakan ke arah fighter gold lane ini akan nambahin lagi nih sisi CC lah ya, bisa dikatakan. Yes. Gaskah dari awal? Langsung gak sih Ul? Langsung aja nih. RPM tinggi gak sih Ul? Masa enggak? Iya, langsung main dari awal emblemnya bagaimana nih Ul? Cocok nggak untuk di Gauntlet? Iya dong, pastinya dengan Trill juga. Yang penting ada Festival of Blood-nya juga terselip untuk bagi-bagi durability yang dimiliki sama Pakito dan Kelra. Masih aman sih sebenarnya. Oke, tapi ternyata untuk Haji ada benar sih yang terselip. Yes, tapi kalau bisa kita lihat di sini mungkin akan menang laning Ul. Iya. Cuma yang mungkin harus diperhatikan adalah kayaknya di arah metode late game, Suns harus jaga positioning. Karena yang akan menghentikan pergerakan dari Super Marco ini sebenarnya Suns. Oke, benar. Ini kayak alternatif dari Eudora juga kan, sama-sama kayak hero yang susah untuk ditabrak. Dia punya skill untuk misi. Ya walaupun nggak pasti ya, harus benar-benar diatasi itu. Itu kadang. Belum lagi kalau purify-nya lagi ada. Benar. Kadang itu yang suka bikin miscalculate kan, kalau lightning ball pasti banget kena tuh. Kalau ini kan benar-benar harus diarahkan segaris gitu, Iya. tepat gitu dengan sasaran. Tapi Kyle, Oh, apakah? Oh, dia tahu.
langsung mundur setelah satu kabel menancap ke tembok. Rame banget nih, udah 4 orang tadi rotate, tapi harusnya tidak akan jadi masalah walaupun belum dapat apa-apa juga dari bottom lane, karena ini adalah expanding river yang akan dimaksimalkan untuk langsung bergerak ke arah dari turtle yang pertama. Dan harusnya ini kalau bisa manfaatin ini sih. Yes. Tapi kalau kita lihat Flame di depan sana masih level 3 bakal coba ditutup jalannya sama Kiboy. Sedangkan posisi sebaliknya Luffy sudah berada di level 4. Kiboy flicker pro defensive Flame sudah level 4. Kali ini Falling Starmon ke belakang Sans jadi target utama. Bakal coba ditutup ke belakang flicker pro defensive. Pemasukan dari tim Onyx. Mereka mulai datang kembali. Galra tapi tidak ada stuck. Sedangkan Kairi di depan sana mencoba untuk berdansa semaksimal mungkin bisa mendapatkan turtle-nya, dan Luffy memberikan badan yang maksimal karena double chip. Haji kali ini masih bisa selamat, dan Sans out of nowhere berhasil menyelamatkan, dan Kairi gagal retribution-nya. Yap, memang tidak ada kontes dari Kyle, tapi Sans yang dapetin lasit terhadap turtle-nya. Join the fight memang sudah dilakukan dari Kelra. Sudah mulai mengganggu dan masuk ke area jungle dari Kyle. Tapi Kyle, hati-hati Kyle. Kalau misalnya Kyle yang ganking mungkin karena double jab for defense, tapi itu dia fatal link. Satu jab terakhir first blood di tengah permasukan dari tim Onyx, bahkan Kelra harus tenggelam. Permasukan dari tim Falcons kali ini mendapatkan point kill, tapi pertukarannya sungguh tidak adil loh. Tidak adil pastinya, dan ini nggak delay lagi kan pastinya. Waktu farming dari Kyle-nya dan Kairi sudah mulai masuk. Transfer Dipasangkan kembali dengan ada damage yang cukup besar antara Sans dan juga Kiboy. Di depan sana Kyle tidak memiliki karena purple buff. Bakal coba dipaksa oleh Kairi, ditutup jalannya. Tapi nampaknya masih ada 2 kabel terakhir untuk mundur ke arah belakang, dan Luffy buset sudah di arah bottom lane. Udah mulai bergerak ya, udah ninggalin aja nih untuk flap-nya juga. Dan kali ini pertukaran memang ada ya untuk 1-1 poin kill-nya. Turtle-nya juga sebenarnya tadi dapat semua nih, ditabrak lagi. Wah, itu kalau jab terakhirnya nyala berbahaya. Jab terakhir, dan bahkan ke depan sana untung lebih memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu karena Ogwen sudah memiliki Red of Trial. Oke, itu yang harus diperhatikan, dan seperti apa yang tadi dibahas sama panel kita, ini Pakito bakal lumayan kewalahan pastinya dengan adanya Belleric di sini untuk di team fight. Tapi 2 versus 2, pressure-nya udah dicoba pegang sama Onyx dulu. Super Marco mundur dan tidak ada yang terjadi. Belum ada point kill lebih lagi. Tapi kalau para pembuffnya bakal coba diinvasi, Bisa jadi. ini akan ada point kill nggak Ulia? Lihat di depan sana Luffy memberikan vision, memaksa untuk menggunakan retribution. Tapi Kyle dengan sangat tenang, dia berhasil mendapatkan purple tanpa retribution karena dia tahu dia mau kontes kayaknya. Kayaknya Luffy masuk cuman kayak mau trigger aja ya, tapi ya masih aman. Dive in, langsung satu buah cutshot dikeluarkan untuk berpasukan dari tim Onyx. Membalaskan di mana Kyle mencoba untuk memutari ke arah jungle berpasukan dari tim Onyx. Falcons, Kyle berhasil keluar, coba dijemput dengan 1 kabel terakhir. Tapi Luffy! Astaga, Luffy! Terbang dengan sayapnya, berhasil memberikan point kill dari Kyle yang tidak memiliki bensin. Wow, itu dia pengejaran yang on point banget dari Lutfi ya. Dan ini menjadi kesempatan walaupun gak ada retry sama-sama. Tapi halnya harus mundur. Tapi lihat bagaimana Kelra. Langsung loh ya, menuju ke arah Super Marco. Hampir aja Ambrol Dadane. Tapi Console Gaming, Red of Riot menutup jalan permasukan dari tim Onyx untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Open mau tidak mau harus keluar itu, karena kalau enggak dipaksa sama Kiboy pakai flicker. Waduh. Iya, dari sana juga tadi Blazing Duet sampai dikeluarin juga kan. Oke, tapi ditabrak 4 orang. Kiboy, apakah dengan Fatal 5 coba dipaksa, tapi nampaknya 1 poin kill sudah cukup untuk bermasukkan dari tim Onyx, dan akhirnya mereka memilih disengage. Disengage, oke, cukup ya. Setelah adanya flap yang tumbang juga, tapi ternyata gak berhenti sampai situ karena Kelranya udah mulai masuk lagi. Outer turret yang diincar, walaupun sudah ada Super Marco yang lakukan adegan pengusiran terhadap Kelra tapi di tengah. Yes. Kali ini dengan adanya para pasukan dari tim Onyx menuju ke arah purple buff. Kyle Haji masuk terlalu dalam, nampaknya memaksa menuju ke arah seorang Sans. Bahkan para pasukan dari tim Falcons mereka mencoba melakukan flanking menuju ke arah Kyle, TZ dan Red of Giant menghentikan 2 pemain dari tim Onyx. Masih coba dihindari dengan adanya Kairi berdasar dengan tarik kipasnya, tapi Kara dengan double chip, apakah flap akan tumbang? Menurut gua enggak sih, Ul. Susah sih kayaknya. Enggak sih menurut Masih gua. belum cukup ya. Tapi kabar baiknya untuk Onyx adalah sekarang Kyle gak punya purple buff. Tabrakan yang dilakukan sama Onyx berhasil maksimal untuk purple buff dari Kyle ini tidak didapatkan. Iya. Ya harusnya secara agresivitas ini akan kembali diperhitungkan oleh Falcon. Apalagi dengan keadaan yang unggul juga, dan Kairi sekarang sudah memiliki 1 buah Sky Pierce. Oke.
Tapi lihat dipaksa Luffy-nya bakal coba dimakan. Di arah belakang sana Kiboy dan Fatal Link masih diganggu dengan ada Purify. Tapi nampaknya Haji tidak punya Purify kali ini harus ter-takedown. Menghentikan Ogwen di depan sana. Dari Ogwen mencoba untuk tutup jalannya oleh Sas dan Linglung. Ogwen-nya bahkan Kansel mendapatkan point kill dari seorang Kyle. One last hit, satu point kill dari Kyrie dengan aktif Sky Pistol-nya. Lab mencoba untuk mendapatkan sosok dari Kyrie. Still survive. Double Days berhasil menyelamatkan dia dengan kipasnya. Wah, selamat ya, itu dia. Mahalnya juga Hirara sekarang ya, dia bisa ngedodge, dia bisa di-untargetable. Dan di sini momentum di saat Ogwen-nya ketiban Lord, kena air effect fear, godek, akhirnya hilang langsung Ogwen. Walaupun Sans emang jadi targeting oleh Kyle ya, tapi akhirnya ya Onyx bisa dapetin keuntungan yang lebih banyak. Kairi dan Mazen A kabur. Iya, langsung kabur selamat. Dan kalau kita lihat Kyle pressure abis dan double jam, instant kill. Sky Beast aktif dan Haji bahkan mundur ke belakang. Crimson Dragon no Purify kali ini untuk Flap. Jangan lupa bisa diangkat. Dan kalau gue ngeliat Hirara ya, salah satu Hirara Sliver yang menurut gue harus banget di shot up tuh pas. Dari awal ya. Gila Hiraranya sih. Benar-benar. Di saat kayaknya orang belum sadar Hirara se-OP itu. Iya, untuk streamer sih shot up tuh tas ya. Agak lain dia pakai Hiraranya top banget. Iya. Dan juga kali ini 6.000 gold yang akan terus bergulir harusnya. Tapi jangan lupakan Falcon ya, mereka punya Fanny yang bisa ngebantuin lem jauh, yang bisa bantuin clear cepatnya juga. Ya walaupun masih ya dalam keadaan yang sulit karena nggak punya purple buff. Tapi pelan banget nih, tempo yang dipegang sama Onyx. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka masih maintain dulu untuk bagaimana wave minionnya masuk. Holy Defense sebenarnya masih terjaga. Dan gak akan di-trigger juga nih, karena emang udah langsung ada 4 orang yang ngeblokade ke arah minion-minion yang akan masuk. Alright, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk mendapatkan best turret di arah bottom lane dengan Holy Defense-nya dulu. Karena Holy Defense sudah selesai, Lordnya nanti bakal dengan sangat bebas loh. Tapi lihat Ogwen dipaksa, di benar-benar ejam Rate of Trade memang sudah keluar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx memaksa karena Blade juga hilang di telan bumi. Langsung ada Holy Defense, Super Marco. Where are you going, Super Marco? Oke, gak ada jalan lagi selain pulang untuk Super Marco sekarang, dan itu dia Kyle. Lakukankah, tapi Kairi. Wah, Kairi tiba-tiba mencoba untuk menculik gimana Haji. Bahkan menggunakan Purify depan sana. Super Marco, no. Tidak boleh terlalu depan Super Marco. Ingat, dalam kondisi seperti ini tidak mungkin dia memiliki Wind of Nature kan, Ul? Belum ya. Tidak mungkin dong, Ul. Karena pasti Trinity dengan fokus utamanya, Ul. Oke. Sekarang base turret dari tengah yang bakal coba untuk ditarget. Wow, dengan targetingnya menuju ke arah Luffy sebagai body block memasukkan dari tim Onyx. Mereka terhenti dengan adanya sosok dari Flap, tapi damage yang terlalu besar dari ada Sky Pisser menghentikan sosok Flap Tezi. Dan belakangnya di zoning Sans fokus ke arah base para pasukan dari tim Onyx. Mereka tersisa 1 minion aja seperti gak cukup, butuh wave lagi untuk bisa masuk. Dan Kyle mencoba untuk bermain dengan tempo karetnya. Lihat fokus ke arah base para pasukan dari tim Onyx mencoba menghentikan game kali ini di game yang kedua. Onyx against Falcon berhasil mematok sang burung di udara. Wow, karena di udara, karena kan Raja Langit. Iya. Di atas juga dia, ketemu dia sama burung. Dipatok kalau Wah, landak terbang sih serem ya jujur. Gimana? Tapi 10 menit gamenya selesai. Tadi game pertama 11 menit, game kedua 10 menit dengan perbedaan gold juga yang akhirnya menginjak ke angka 10.000. tapi Ya. kayak sedikit pattern yang mungkin kita sempat lihat kemarin. Habis kalah langsung mengerikan. Ingat Onyx sebelumnya kalah group stage, mengerikan di babak knockout kemarin. Iya. Habis kalah di babak knockout, ngeri lagi sekarang di bronze match. Ya ini pastinya gimana ya, bangkitnya mereka juga cepat sebenarnya. Iya. Cuman again bronze match yang besting aja bisa didapetin ya, mereka maksimalkan harusnya. Dan ya kita ngeliat juga Falcon ini menjadi Falcon yang cukup berbeda ya. Iya, dan Digulung. bener digulung ini kalah telur gulung yang biasa kita makan. Wah. Tapi kalau gua Kita makan di mana? di Paris. Oh ada ya. Ada. Nah, Round E. Nah, gue setuju sama Profesor KB. Iya. Tim butuh kalah.
Benar. biar bangkit. Tapi kadang mungkin kalahnya tidak di posisi yang tepat. Betul, timingnya ya. Timingnya ya. Oke, tapi setidaknya ini match point untuk Onyx sekarang. Ya, tenang. Dengan game yang menurutku bagus banget sih. Tapi menurut gua kali ini di match point ini, kalau kemarin gua sempat worry inget kan dulu Iya. tapi kali ini kayaknya gua nggak worry. Karena ngelihat euforia dan temponya mereka, kayaknya mereka tidak terlalu euforia seperti yang kemarin itu. Yap. Jadi emosionalnya tuh teredam lah. Oke, dan main lepas juga mungkin itu jadi salah satu faktor ya kayak Penting sih itu. penting ya, terpressure begitu loh. Iya, kayak kalau misalnya main lepas kayak, oh ya udah gua emang. Ya emang ini sebenarnya ini loh. Emang aslinya seperti ini gitu loh. Tapi memang kadang pressure itu membuat ragu-ragu, dan ragu-ragu itu jadi kita suka namanya ada gerakan tambahan. Ya kadang jadi bingung, jadi takut-takut. Itu dia. Tapi ini ya, yang sebenarnya mungkin dinantikan juga sama semuanya ya. Oke, karena ini di match point, Ya. Kita coba ngobrol sama yang ada di Jakarta. Oh. Indonesia, Jakarta. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Salam ya buat yang jual telur gulung ya di sana ya. Iya. Iya. Ya. Kenapa Bang Abe? Kok angkat tangan ya? Main lepas kan? Bukan lepas tangan. Itu lepas tangan namanya. Enggak, yang itu bukan lepas tangan, itu kelepasan. Kayaknya itu kelepasan. Kalian tapi mukanya udah lebih ceria tadi. Kayaknya game 1 Bang Oji kan masih bengong. Game 1, Kita- kok masih gak nyangka itu di Bronze Space, Nevin? Kita shock. Jujur kita masih dalam keadaan shock dari semalam. Sekarang udah shock juga nggak nih 2-0 tiba-tiba? Gue nggak shock karena seperti kata salah satu caster legenda dari Mobile Legends, Profesor KB, kalau kalian pernah dengar namanya, tim itu butuh kalah. Habis kalah Familiar langsung bangkit gitu loh. Iya. Kan saya Michael. Oh my god. Gimana ya? Legenda tadi kan itu. Gimana sih Desos gak tahu sampingnya namanya Michael? Ini Michael. Michael. Ya ampun. Thank you Profesor Michael. Oke, terima kasih juga para caster. Jadi prediksinya 3-0? Apalagi? Saya akan mendukung Onyx 3-0. Apalagi? Tapi semua itu kan tergantung di Nevin. Loh, kok Nevin? Ini Oke, loh. Oke, dari Paris kita angkat Terus tangan, aja di semua ada bawah-bawah di ya. Jakarta Indonesia. Nevin silakan. Roadshow. Kenapa aku setuju sama caster-caster kita? Karena mereka lagi-lagi berbicara fakta. Oh iya benar sih faktanya. Ada Anda, ada beliau. Ada Mama, ada Jadi ya Michael. Loh, Jordan. Oh, itu dia. gimana Michael ya? Jordan. Tolonglah, kita warga Indonesia nama Arwanto Om. Ingat nama itu baik-baik. Maaf. Iya. Saya nyebut nama asli saya, orang nggak percaya saya masih begitu. Nama asli kamu lumayan bagus sih. Main bagus. Lumayan bagus. Menurut Ana, Arwanto bagus loh. Iya cuman maksudnya dibanding sama Jordan tadi kan lebih bagus. Jordan Arwanto. Oh gitu. Sama ini ternyata sambungannya Iya, itu. kenapa dibilang Michael Jordan? Kenapa? Karena on point sekali semuanya kan. betul. Oh. Nah, Kiranya on ada lagi. point. Dia punya tag number 23. Jadi Siapa tahu? 3-0 masa 2-3 Om. Nih malah ditambahin sama Om Wawa. Om, ingat Om, Onyx adalah tim yang paling bagus recovery-nya kalau habis kalah. Kayak kemarin kalah 3-0. Tapi Onyx emang full series terus ya Om sebenarnya sebelum ketemu Spirit. Nah makanya setelah Jadi berubah. jadi nggak pernah selesai Riset ya. Oh, saya benar. Iya, saya bilang. Aku setuju emang itu butuh kalah sekali buat belajar, apalagi di stage besar. Tapi kan di semifinal, apalagi ada lower. Menurut gue kalah sih. Itu loh. Jangan kalah sih. Segame aja cukup. Gak usah match. Iya. Dua game cukup. Terus itu reverse sweep. Bener. Tapi jangan jadi di sekarang ya Bang Abe ya. Kita jangan bahas reverse sweep. Karena bahaya. Oh, abis itu dibalas. Tapi tidak terjadi di match kali ini. Match kali ini sepertinya mulus ya. Enggak sih, karena aku melihat Valve banyak banget fall off-nya. Fall off. Jangan-jangan. Boleh kita stop dengan klinik-kliniknya dulu. Tapi ini ya, Valve naik satu loh. Dari satu ke Nah dua. ini mulai. Ini 3. iya. Nggak apa-apa. Yang penting Onyxnya tetap banyak poin eliminasi. Oh, ini poin kilo juga soalnya kan ngikut kan. Hari ini 3 soalnya game 3. Selesai di game ketiga. Terlalu banyak konten yang dibahas. Tapi boleh nggak kita bahas dari in-game-nya sebenarnya apa yang membuat dari Onyx kembali lagi mendapatkan dominasi yang sebesar ini. Early game lagi kah masalahnya? Menurut gue mereka belajar di hari-hari kemarin. Kan ini adalah performa Aurora sekarang. Oke. Main faktor gold juga dan Aku suka adalah bagaimana Calra juga dia berani buat pas menjatuhkan lawan tadi. Nah itu yang gak kita lihat kemarin Om. Lepas pressure. Sekarang lihat pressure ada semua. Kenapa gak ada yang kemarin? Mana Om?
Tunggu dikasih pelajaran dulu sih. Emang harus nunggu dulu ya. Lihat dulu ya, lihat situasi dulu. Kalau gitu ngapain gue marahin tadi yang bawa banner ya? Belajar gitu. Ternyata fakta ya. Belajar begitu. Ya tapi ini kan sesuai kata Bang Kame juga, pembuktian untuk fighter gold lane ya kan dengan begitu aja. Bagus banget. Jadi kayak orang kan banyak bilang kan kalau Onyx tuh gak bisa fighter gold lane. Udah buktiin aja gitu. Ya paling bedanya cuma di $100,000 kan. 100.000 ya. 20.000 sama 100.000 Karena bedanya gimana usah ya. Bedanya bisa tambah lagi satu mas. Paris itu sama kan? Iya benar sih. Oke, kayaknya sekarang lebih enak kita bahas lebih dalam lagi nih ya. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam game tadi.